Sebanyak 1.500 pasukan dari Golani Brigade Israel gugur dalam satu waktu setelah rudal jarak jauh menghantam langsung barak militer tempat mereka berlindung. Serangan presisi tinggi itu terjadi saat fajar menghancurkan seluruh kompleks dalam hitungan detik. Tidak ada korban luka. Semua langsung pindah divisi ke akhirat tanpa proses seleksi. Ledakan itu memecah keheningan pagi dan menciptakan kawah selebar 2 lapangan bola. Markas yang selama ini dikenal sebagai tempat paling aman bagi elit pasukan darat Israel kini hanya tersisa puing, debu, dan bau logam terbakar. Para tentara elit itu yang biasanya menyusup ke Gaza dan keluar dengan dada membusung, kali ini tak sempat menyentuh senapan. Bahkan sandal pun masih tertata rapi di luar barak. Militer Israel sendiri sempat bungkam selama 2 jam setelah kejadian. Namun tekanan dari keluarga korban dan kebocoran foto satelit membuat mereka akhirnya angkat bicara. Mereka menyebut insiden ini sebagai kecelakaan tempur, tapi tak mampu menjelaskan bagaimana rudal nyasar bisa kebetulan mampir ke tempat dengan GPS tentara lengkap, jumlah pasukan penuh, dan tanpa sistem pertahanan menyala. Ini bukan pertempuran, ini pemusnahan satuan dalam gaya supersonik. Bahkan Tuhan pun mungkin kaget melihat daftar yang tiba-tiba diisi 1.500 nama baru dalam 1 menit. Para korban tidak sempat melakukan perlawanan, tidak ada siaga satu. Yang ada hanyalah bunyi ledakan lalu keheningan abadi. Saksi mata dari pos militer terdekat mengatakan mereka melihat cahaya merah menyala dari langit seperti matahari kedua yang turun lebih cepat. Bedanya, matahari ini datang bukan untuk menghangatkan, tapi buat nyalain pemanggang manusia ukuran brigade. Di media sosial, tagar rendah dari Golani Gon sempat jadi tren selama 6 menit sebelum dihapus. Tapi jejak digitalnya tidak hilang. Ribuan warga mulai mempertanyakan kemampuan pertahanan udara, serta mengapa pasukan sebanyak itu bisa dikumpulkan di satu titik tanpa pengamanan maksimal. Itu kayak naruh semua telur di satu keranjang, lalu melempar keranjangnya ke jurang, tulis satu netizen yang tampaknya juga mantan tentara. Kematian massal ini merupakan pukulan paling telak sejak awal konflik. Belum pernah dalam sejarah militer modern Israel kehilangan personel sebanyak itu hanya dalam satu ledakan. Mereka tak gugur satu persatu dalam medan perang. Mereka tumbang bersama seperti file dalam recycle bin yang dihapus permanen tanpa konfirmasi. Setelah laporan kematian 1.200 pasukan Golani menyeruak ke meja petinggi militer Israel, suasana di ruang komando langsung berubah dari tegang menjadi level panik yang bahkan bikin kopi jenderal tumpah sebelum diminum. Tak ada briefing, tak ada strategi, hanya suara sepatu terburu-buru dan telepon yang berdering non-stop seperti call center sedang flash sale. Panglima militer Israel dikabarkan sempat menggebrak meja saat mendengar angka korban. Tapi gebrakannya tak mengubah fakta. 1.500 prajurit elit, lulusan terbaik Akademi Militer, berakhir seperti snack ringan dalam kantong plastik yang meledak di microwave. Satu ledakan, semua hilang. Komando utama segera mencari kambing hitam. Sistem Iron Dome disalahkan. Petugas radar disalahkan. Bahkan cuaca sempat dituduh terlalu cerah sehingga pantulan rudal tidak terbaca sensor. Kalau bisa mereka mau salahin bulan purnama karena bikin rudalnya makin romantis dan akurat, ujar salah satu perwira yang tak mau disebutkan namanya. Intelijen mulai digilir untuk dimarahi. Pertanyaannya sederhana, kenapa tak ada info bahwa Iran akan meluncurkan rudal ke barak itu? Tapi tak satu pun laporan intel yang menyebut lokasi barak itu sebagai target potensial. Entah Iran terlalu pintar menyembunyikan niat, atau Israel terlalu sibuk main propaganda sampai lupa update koordinat. Sementara itu, media lokal mulai gelisah. Beberapa media dilarang menyiarkan jumlah korban. Tapi sudah terlambat karena bocoran sudah menyebar lewat aplikasi pesan, Telegram, dan bahkan komentar di live stream seorang gamer yang kebetulan adiknya tentara. Baru main Call of Duty, kakaknya malah jadi korban mode hardcore real life, tulis salah satu netizen. Publik mulai bertanya, kenapa pasukan sebanyak itu dikumpulkan di satu tempat? Kenapa tidak ada rotasi kecil-kecilan atau pembagian sektor? Beberapa pengamat militer menyebut ini sebagai
blunder strategis, tapi netizen lebih suka menyebutnya bikin grup WA, terus dibom rame-rame. Keluarga korban mulai berdatangan ke pusat identifikasi jenazah. Tapi banyak yang pulang dengan tangan kosong. Karena yang tersisa hanyalah potongan DNA, serpihan pelat baja, dan sepatu tempur yang meleleh. Mereka kirim anak saya buat bela negara, pulangnya malah jadi barcode di kantong plastik. Ujar salah satu ayah sambil menahan amarah. Di tengah kekacauan itu, pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi. Perdana Menteri dilaporkan sedang dalam masa refleksi. Tapi netizen menyebut itu kode bahwa beliau sedang menulis naskah pidato duka dengan template Microsoft Word 2003. Sementara Israel masih sibuk mengumpulkan serpihan sejarah dari Barak yang kini tinggal kenangan, Iran tetap tenang. Tidak ada konferensi pers, tidak ada pernyataan resmi. Hanya satu pesan singkat di media pemerintah. Ketika musuh berkumpul, kami hanya butuh satu peluru untuk membubarkan pertemuan. Sederhana, pendek, tapi lebih ngena daripada khutbah Jumat. Dunia internasional sontak gempar. Media-media barat langsung memainkan dua peran. Satu sisi prihatin, sisi lain penasaran. Pasalnya, serangan ini bukan sekadar pembunuhan massal, tapi menunjukkan betapa telanjangnya sistem pertahanan Israel kalau musuh sudah tahu titik kumpulnya. Negara-negara sekutu mulai menahan napas, bukan karena duka, tapi takut rudal yang sama bisa mampir ke pangkalan mereka besok pagi. Amerika Serikat segera menggelar rapat darurat bersama sekutu NATO. Tapi hasilnya hanya pengulangan frasa basi. Kami mendukung hak Israel untuk membela diri. Padahal dalam hati, Pentagon juga lagi mikir, kalau Serat-Lonacharo tentara elit bisa dilibas secepat itu, kita harus mulai mikir dua kali pas ngumpul di pangkalan Ramstein. PBB menyampaikan duka, tapi seperti biasa, tak ada tindakan nyata. Bahkan sesi sidang daruratnya lebih banyak diisi dengan perdebatan semantik. Apakah ini tragedi kemanusiaan atau konsekuensi militer? Yang jelas, semua sepakat bahwa ini tidak biasa. Walau semua juga tahu, Iran nggak main-main. Di Timur Tengah, kelompok-kelompok bersenjata pro-Iran mulai pesta kecil-kecilan. Ada yang menyalakan kembang api di Beirut, ada juga yang menggelar konvoi klakson di Sanaa. Video-video perayaan itu segera menyebar, mempermalukan militer Israel di panggung publik. Biasanya IDF yang bikin konten victory di TikTok. Sekarang malah jadi topik trending karena kolaps kayak server game overload. Israel tahu, ini bukan hanya kerugian personel. Ini pukulan terhadap martabat. Golani Brigade bukan pasukan sembarangan. Mereka dikenal keras, dilatih brutal, dan jadi garda utama dalam operasi-operasi darat paling berdarah. Sekarang, 1.200 dari mereka raib dalam satu pagi. Ibarat tim sepak bola paling ditakuti tiba-tiba tumbang semua karena busnya ditabrak meteor. Rakyat Israel mulai resah. Koran-koran menulis tajuk utama bernada getir. Hari tersuram militer, tulis The Jerusalem Watch. 1.500 pahlawan pulang dalam diam, ujar Tel Aviv Tribune. Tapi rakyat lebih jujur dari media. Mereka menulis di Twitter, kami kehilangan pasukan, tapi pemerintah masih sibuk nyalahin cuaca. Hari berganti, tapi suasana duka tak kunjung mereda. Pemerintah Israel akhirnya menggelar upacara kenegaraan massal di Yerusalem, walaupun yang bisa dikubur hanyalah numpukan logam leleh, sepatu gosong, dan beberapa tag nama yang masih nempel di serpihan beton. Tak ada jenazah utuh, tak ada peti jenazah berbaris. Yang ada hanya tenda putih dan lautan tangis keluarga yang kehilangan tanpa tahu di mana bagian terakhir anak mereka tertinggal. Perdana Menteri muncul dengan wajah muram. Ia berdiri di mimbar, menghela napas panjang, lalu membuka pidatonya dengan kalimat, "Hari ini bangsa Israel menangis." Padahal semalam dia baru ketahuan nulis draft pidato ini sambil rebahan. Pakai template kecelakaan kerja pabrik dari pidato lama. Emosinya terasa datar. Bahkan tentara cadangan yang berjaga di sampingnya terlihat lebih sedih. Sementara itu, di lingkungan militer, suasana jadi seperti perang dingin dalam rumah tangga. Komandan saling menyalahkan. Para teknisi pertahanan merasa dijadikan kambing hitam.
Petugas radar dilarang cuti karena dianggap ceroboh. Bahkan unit keamanan siber ikut disidang, padahal mereka satu-satunya yang sibuk ngurus VPN tentara yang nge-lag waktu Zoom meeting. Di kalangan rakyat, duka berubah jadi frustrasi. Unjuk rasa kecil mulai muncul di luar kompleks militer. Beberapa ibu-ibu mengenakan pakaian hitam dan membawa poster bertuliskan, "Kami kirim anak kami ke medan perang, bukan ke oven rudal." Satu poster bahkan bertuliskan, "Iron Dome lebih kaya Iron Shame." Di dalam negeri, kubu oposisi tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka menuntut investigasi terbuka atas kelalaian ini. "Kami ingin tahu kenapa 1.500 nyawa bisa dikumpulkan seperti tumpukan barang diskon di gudang," kata salah satu anggota parlemen yang dulunya jenderal juga. "Kalau dulu kita perang dengan strategi, sekarang strateginya ngumpul rame-rame, terus pasrah disikat kayak fans konser rebutan tiket." Tapi di balik semua itu ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Kebanggaan yang hancur. Golani Brigade adalah simbol kekuatan darat Israel. Sekarang simbol itu roboh. Tak hancur di garis depan, tapi di kasur barak, di bawah atap yang semestinya aman. Dulu mereka dikenal sebagai prajurit tak kenal takut. Sekarang mereka dikenal sebagai prajurit yang bahkan tak sempat bangun dari tidur sebelum dilontarkan ke surga.